kopi viral, kopi viral, kopi viral, kopi viral, kopi viral. Oh ah oh eh. Aduh, Bang. Olahraga ya pagi-pagi ya. Aduh banget, Bang. Aduh masih enak, gua kan alumni. Oh iya. Aduh. Mama, apa kabar Mama? Aduh. Mama siapa? Ini kan Mama Rosalia. Selamat pagi semua sahabat Vira. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia ya. Amin. Dan kita ketemu di Kopi Viral. aja. Ya. Mr. Viral, terima kasih banyak ya. Thank you Mr. Vira. Heboh banget hari Kita ini lo ya. lagi ya. Iya, cakep, cakep, cakep. Oke, Tali jangan panjangnya kemana-mana. mana nih tali panjang? Ma minta ramal dong. Nanti aku ramal. Kalau kamu jangan diramal, dilamar. Mama sudah siap untuk meramal. Oh iya. Walaupun pada saat saya bilang mama, orang pada nggak percaya. Oh. Itu bukan mama, itu papa. Papa kok bajunya kembang-kembang. Nggak mungkin. Tapi Mama hari ini tuh pakai anting ya, Maya? Pak, ini bukan nanti. Apa tuh, Mak? Kalau saya buka begini, Hah? Indra langsung set lompat. Oh, lumba-lumba. Mama akan masuk ke dalam dunia viral di mana ini isinya adalah semua berita-berita yang paling viral yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Kita masuk viral update. Viral, viral update viral. Ada berita apa sesi di viral update? Kopi viral, viral update viral, viral update viral, viral update viral, viral viral. Iya. Jadi, beberapa minggu ini kita masih mengikuti perkembangan dari kasus yang sedang dihadapi oleh Gisel dan juga MYD. Kemarin setelah MYD melakukan satu permintaan maaf secara langsung ke media, kemudian banyak sekali tuntutan dari netizen dan juga masyarakat bahwa Gisel juga harus meminta maaf, Ya. gitu kan. Dan ternyata akhirnya sudah dilaksanakan oleh Gisel dan kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa permintaan maaf dari Gisel berikut ini. Izinkan malam hari ini dengan segala kerendahan hati saya untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, partner kerja, dan semua pihak yang telah menaruh kepercayaannya kepada saya atas apa yang telah saya lakukan yang bukan menjadi sebuah contoh yang terpuji yang bisa kalian harapkan dari seorang saya, Gisela Anastasia. Gisel sudah meminta maaf, ya. Dan seperti biasa, ketika seseorang meminta maaf, pasti ada juga pro kontra yang menyertai. Ada yang akan bilang bahwa pencitraan, maafnya nggak tulus, kenapa baru sekarang, ini, itu gitu ya. Banyak sekali. Jadi sebenarnya apa sih yang dituntut? Kita juga harus mengerti bahwa di sini ada seseorang yang berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Tapi yang terpenting sekarang kita juga ingin tahu seperti apa kondisi Gisel sebenarnya. Ini dilakukan tadi malam ya. Iya. Melani sempat ketemu tadi malam. Tadi malam itu sore kelar dari Kopi Viral aku pulang ke rumah tiba-tiba dapat WhatsApp bahwa memang Gisel akan memberikan statement permintaan maaf melalui media yang sudah dipilih tentunya sama timnya Gisel dengan melakukan kalau nggak salah swab antigen dan juga rapid ya untuk menjaga dan itu juga jumlahnya tidak banyak gitu. Dan kami datang ke sana mensupport ya yang pasti sebagai teman-teman terdekat Gisel saat ini untuk menopang dia sampai di salah satu hotel di Bilangan Gatot Subroto itu sekitar jam 8 malam di basement kita masuk ke mobilnya Wijin. Sama-sama kita berjabat tangan dan berdoa karena ini memang bukan momen yang mudah kita tahu untuk Gisel juga untuk melakukan hal ini, tapi dia dengan berbesar hati dan dengan tentunya gitu satu
regret, satu penyesalan yang mendalam dan ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik ke depannya gitu. Kita menopang dia, kita doa sama-sama dan udah dia melakukan permintaan maaf itu sekitar jam 9 lewat. Setelah itu dia masuk lagi ke ruangan, ya di ruangan baru Nangis. Baru ya. Jadi kalau Itu selama nangis ini luar juga biasa. banyak sekali yang mungkin menghakimi gitu. Kok bisa kelihatannya baik-baik aja sih menghadapi masalah seperti ini, bikin dalam tanda petik keributan seperti ini, tapi kok nggak ada penyesalan sama sekali, nggak kelihatan nangis, malah sibuk endorse dan joget-joget di Instagram, ada yang bilang kayak gitu. Ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang. Jadi ternyata penyesalan itu kita lihat di sini ada satu artikel, Gisel minta maaf soal video itu, semoga ada pengampunan Tuhan. Melanie, saya tahu kalau doa itu adalah sesuatu yang sangat personal, tapi boleh nggak sih kita tahu di sini sebenarnya apa yang Gisel panjatkan ketika berdoa? Yang pasti dia hanya berdoa bahwa apapun yang kita lakukan sebagai seorang ibu, kita tahu bahwa bukan cuma kita pasti yang akan terimpact, pasti ada anak. Dan dia berdoa bahwa apapun yang dia lakukan ini mudah-mudahan tidak akan memberikan impact kepada buah hati. Dan tentunya pengampunan dari Tuhan. Dan untuk bisa maju ke depan tanpa terus terbebani dengan sesuatu yang dia tahu betul bahwa itu bukan hal yang tepat dan telah dilakukan di masa lalu. Dan dia sendiri sudah mohon pengampunan kepada Tuhan dan kepada seluruh masyarakat yang tersangkut. Kita harus menekankan sekali lagi, tidak ada yang membenarkan apa yang Ya, telah terjadi. betul. Nggak ada sama Ya, sekali. ya. Jangan lakukan itu, Yes. gitu ya. Tapi balik lagi bahwa sudah terjadi, kemudian mengambil pelajaran dari situ Ya, sepertinya betul. lebih penting ya kayaknya. Benar. Bahkan menurut aku ya, kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain. Iya nggak sih, termasuk kehidupan Gisel saat ini. Gitu. Iya, setuju banget. Nah, sekarang ini Video call menjawab Ya, beberapa katakanlah ya pertanyaan netizen yang sering menduga-duga ketika ada seseorang memberikan permintaan maaf. Ini sebenarnya tulus apa enggak sih? Bisa nggak sih dilihat? Coba kita akan mencoba untuk menelpon Mas Kirdi ya, selaku ini adalah ahli mikroekspresi. Kita ingin tahu seperti apa analisanya Mas Kirdi dari video yang sudah kita saksikan tadi. Kemarin juga Mas Kirdi sudah menganalisa ketika MYD memberikan permintaan maaf dan karena tertutup masker jadi sebenarnya tidak bisa dilihat dari raut wajahnya, tapi bisa dicek juga dari nada suaranya, kemudian body language dan lain-lain. Ya, coba kita akan menghubungi Mas Kirdi. Mas Kirdi, Halo. selamat pagi. Ya, Mas. Sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Mas Kirdi suaranya boleh kencang sedikit Mas? Iya, Oke, good, sehat, good. alhamdulillah. Oke. Pagi semuanya. Oke, pagi Gimana, Mas gimana? Kirdi. Oke, Mas, sudah melihat ya video permohonan maaf dari Gisel? Udah, aman. Oke. Ah, Analisa pertama Anda apa, Mas? analisa pertama saya adalah bahwa di awal Gisel itu terlihat sangat grogi ya, karena bahasa tubuh yang ditampilkan dia tegang, banyakan diem. Sementara menjelang akhir sudah lebih banyak keras dan kemudian begitu selesai sudah bisa tersenyum pada teman-teman media. Ditampilkan dengan matanya kita nggak bisa melihat secara lengkap karena dia pakai masker, tapi matanya itu ada garis samping matanya kelihatan, terus kemudian gerakan kepalanya juga udah lebih lus. Itu satu. Kedua, ini permintaan maaf yang disampaikan dengan terstruktur dan sudah dipersiapkan sebelumnya karena dia kan baca tuh kertas yang dia bawa. Ya. Bukan berarti sesuatu yang salah dan kalau misalnya udah ada campur tangan penasihat hukumnya, teman-teman segala macam itu sesuatu hal yang wajar. Kalau enggak, berarti penasihat hukumnya magabut, kan kira-kira kayak gitu. Harus dilakukan itu ya. Harus dibantu justru. Betul. Nah, yang paling penting adalah yang ketiga, kalau kita bicara bagaimana dia menyampaikan permintaan maaf ini buat saya disampaikan dengan sangat baik karena mencakup aspek siapa yang minta maaf, ditujukan pada siapa, secara spesifik ya. Bukan cuma bilang pihak terkait tapi nggak menyebutkan siapa aja pihak terkaitnya, gitu misalnya. Yang ketiga kemudian kenapanya juga disebutin sama dia. Jadi buat saya ini benar, ini minta maaf yang benar kayak gini. Dia pakai kata gantinya saya, dia hanya pakai kata ganti kita, itu sekali ketika dia bilang manusia biasa bisa berbuat kesalahan lah kira-kira semacam itu. Makanya bilang kita gitu. Tapi selebihnya saya, itu udah benar tuh. Kemudian bahwa dia sebutin bahwa keluarga besarnya dia, keluarga besar Gading dan keluarga besar, terus kemudian Wijaya keluarga segala macam itu buat saya keren, Karena benar-benar kemudian apa kenapanya dia minta maaf juga disebutkan ada perbuatan tidak terpuji yang pernah dilakukan dan segala macam. Jadi ini benar minta maafnya, itu yang paling penting. Ya. Terus di dalam prosesnya ini, ngomongnya ini,
itu ada beberapa misal tarikan nafas, helaan nafas, terus matanya naik ke arah atas segala macam gitu. Ketika ngomong tentang dekat-dekat, ketika ngomong tentang gempis segala macam, dia itu membayangkan bahwa dia membayangkan sesuatu itu jelas. Secara visual di kepalanya itu membayangkan sesuatu. Dan kemungkinan besar adalah membayangkan anaknya nanti dan gimana ya anaknya nanti kayak gini. Buat saya ini adalah sebuah bentuk kesedihan atas penyesalan apa yang sudah dilakukan. Dan dari track kalau kita bicara polanya Gisel, sepertinya akan cukup memberikan dia pelajaran untuk berikut-berikutnya nggak melakukan kesalahan yang sama. Kira-kira Itu itu yang kita aja. harapkan. Baik, Mas Kirdi, satu hal dari nada suaranya karena tidak terlihat wajahnya, sekali lagi tertutup masker, menjaga protokol kesehatan. Dari nada, intonasi, dan kemudian juga body language-nya bagaimana Mas Kirdi? Body language-nya tadi yang saya bilang di awal itu tegang, tapi di akhir sudah lebih loose. Wajar karena dia akan sedang akan membaca sesuatu yang lebih besar. Tapi dari intonasinya terlihat bahwa intonasi dari awal itu sudah agak bergetar. Memang terasa beban buat dia, cukup berat buat dia. Iya pasti. Ya. Jadi bukan sesuatu yang kecil buat dia. Dan begitu terakhir ketika dia bilang bahwa dia akan jadi untuk lebih baik untuk arahnya, kira-kira ketika kata-kata sudah sekitar akan lebih baik ke depannya segala macam itu dia udah lebih loose. Artinya dia merasa bahwa seolah-olah message yang mau disampaikan adalah saya belajar nih dari kesalahan saya. Iya. Terima kasih. Istilahnya gitu. Itu aja sih yang Yes, thank you, Mas kebaca. Jadi Kirdi. buat saya Terima ini kasih. penyesalan Gisel. Yes, terima Baik. kasih. Bye-bye. Thank you Mas Kirdi. Ya, Sama-sama semuanya, thank you ya. Tapi sekali Sampai lagi ketemu ya. Thank you Mas. Sekali lagi teman viral, ini kan analisa dari Ya. seorang yang ahli memang di bidangnya. Tapi Ya. masalah ketulusan manusia kita tidak pernah mengetahui. Yang Itu tahu hanya Tuhan, Dra, yang tahu. itu dia. Dan juga Giselnya sendiri. Jadi Yes, hanya Tuhan yang bisa menguji ketulusan dari Iya. setiap niat seseorang. tapi kalau saya rasa sih kayaknya harus ada apresiasi juga ke siapapun yang sudah berbuat kesalahan, Yap. kemudian berani minta maaf, Ya, mengakui itu terlepas kan dari hebat nanti sih, seperti apa hebat. proses hukumnya, hasilnya seperti apa, tapi buat aku dalam hidup kita tidak bisa tidak melakukan kesalahan karena kita pasti nggak lepas dari namanya Betul. salah dan juga dosa dan Ya. sangat penting untuk apalagi untuk sebagai seorang public figure yang Ya. memang harusnya memberikan contoh. Kita kan punya Ya. tanggung jawab ya untuk bisa take responsibility, tanggung jawab. Memang kalau kita melakukan kesalahan, we admit it, kita mengakuinya secara gentle ya, secara berani dan tentunya menarik pelajaran yang paling besar Betul. untuk kedepannya. Tapi saya ingin tahu juga nih Mel jadinya pada saat setelah melakukan press conference dalam tanda petik permintaan maaf itu, Ya. kemudian bertemu dengan Melanie dan teman-teman yang lain, apakah Gisel sempat cerita juga apa yang akan dilakukan setelah ini, rencana Kedepannya kedepannya? seperti gimana? Kalau untuk Bang Sandi segala macam memang mereka kan pasti akan ada meeting ya. Kebetulan aku tidak ikut karena kan aku paginya harus kembali lagi syuting. Tapi yang pasti kita selalu bilang sama Gisel adalah sebagai teman-teman terdekatnya one step at a time. Supaya dia nggak stres untuk Nggak, kedepannya akan seperti apa. Satu step Pusing, dilewati ya. dengan mengucap syukur, dengan berserah sama Tuhan, dengan doa. Step berikutnya, kita jalan sama-sama, kita support dan kita percaya pasti Tuhan akan memberikan penyertaan yang buat Gisel secara penuh. Gitu. Kemarin Wijin hadir Wijin mendampingi hadir ya? terus, menemani, mendoakan dan sampai pada saat Gisel ya tadi seperti Mas Kirdi bilang ya siapa sih yang gak nervous di awal ya menghadapi segitu banyak beberapa teman-teman media yang datang begitu masuk relief, lega dan Wijin langsung memeluk Gisel dan Gisel langsung itu benar-benar pecah tangisan yang luar biasa gitu. Oke. Ya, itu yang bisa kami sampaikan dari perkembangan kasus yang sedang dihadapi oleh Gisel. Tapi berikutnya pemirsa, ini benar-benar tahun yang luar biasa ya 2021 Ini baru ini awal ya. loh, Ndra. Baru awal loh. ya nggak sih? Ngerasa ya semuanya ya 2020 kita lewati dengan luar biasa. Berat gitu rasanya. Kok tiba-tiba ketika ada harapan 2021 akan kece nih. Lebih bagus Di awal ya. tahun sudah ada lagi ada. berita-berita duka yang kita dapatkan. Banyak permasalahan yang juga harus dihadapi termasuk kepergian sahabat kita Caca Shirley ya. Kemarin sudah kami hadirkan betapa sosok Caca ini memang luar biasa baik sekali dan teman-temannya Selfie juga Iya, dia kenal banget anaknya sama ramah Caca. banget gitu. Jadi walaupun kita nggak ketemu sering tuh, tapi sekalinya ketemu tuh ada aja yang diomongin. Ngeklik ya, Orangnya emang memang ya. ramah, baik. Chan juga ya. Iya, jadi kan sempat ini ya chat-chattingan sama beliau kan. Terus dulu rumahnya Caca itu kan kalau nggak salah deket Taman Mini ya. Jadi pas pertama aku syuting FTV di daerah Taman Mini, Chan, kalau syuting Taman Mini kabar-kabarin lah, ntar tak samperin sambil tak bawain makanan. Iya, dia emang selalu bawa makanan kan. Selalu bawa makanan loh untuk Iya, siapapun rekan kerjanya itu benar-benar hebat sekali ya. Dan ada juga seorang sahabat yang juga sekaligus rekan kerja dari Caca yang baru-baru ini mengungkapkan sedikit kekesalannya di Instagram tentang apa yang sedang berkembang saat ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Cita-cita tak penyanyi dangdut mungil ini ternyata memiliki kedekatan khusus dengan almarhumah Caca Shirley.
Perkenalan mereka berawal pada saat Caca mengirimkan pesan kepada Cita melalui akun Instagramnya pada tanggal 14 November 2019. Melalui pesan tersebut, Caca mengutarakan keinginannya bergabung bersama manajemen Cita Citata. Tak hanya menjadi satu label, kedekatan mereka berlanjut hingga membuat podcast bersama yang dinamai Cica, singkatan dari Cita dan Caca. Tetapi siapa sangka bulan November 2020 menjadi bulan terakhir pertemuan Cita Citata dengan almarhumah Caca Sherly. Hati Cita Citata sangat hancur ketika mendapatkan kabar duka meninggalnya sahabat tercintanya itu. Cita pun langsung menuju ke tempat peristirahatan terakhir sang sahabat dan ikut mengantar kepergiannya. Seperti apa sosok almarhumah Caca Sherly di mata Cita Citata? Dan ada hal-hal apa yang perlu diklarifikasi Cita Citata? Saksikan di Kopi Viral hari ini. Sudah hadir di sini bersama kita ada Cita Citata dan juga ada Mbak Riri. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Amin ya, sehat. Kita semua merasakan kesedihan yang begitu luar biasa. Dan ini saatnya kita masuk ke segmen curhatan viral. Ya. Ada satu artikel Ya. yang kita tampilkan di sini, Caca Sherly disebut meninggal gegara tidak langsung ditangani tim medis. Dan berkat berita yang beredar ini, kemudian ada banyak kontroversi nih. Karena salah satunya seorang netizen tuh upload dengan jelas gitu ya di rumah sakit apa yang Ada video terjadi. ya, nyamper di IGD gitu kan. Benar, sampai masuk ke IGD dan lain-lain. Tapi ketika kita lihat postingan dari Cita, Iya. Cita bilang Simpang siur lah ya. ada hoax. Apakah itu menyangkut dari artikel ini? Kebetulan pada saat kejadian itu saya tidak ada di sana. Saya cuma mengantarkan pada saat pemakaman. Jadi pada saat itu ada manajer saya yang langsung datang di rumah sakit mencarikan rumah sakit juga ya. Iya, Coba iya. Jadi gini, Gak apa-apa, pelan-pelan aja Mbak Ri, pasti ngerti perasaan. maaf ya. Berarti sudah oh. Gak apa-apa Mbak Ri, gak apa-apa. Kita ngerti banget kok. Mbak Riri ini adalah tentunya link terdekatnya Caca, orang yang mengantar Caca almarhumah untuk selalu dalam setiap pekerjaannya mengatur schedule-nya. Bahkan hari ini itu masih keluar satu callingan aku tadi Iya, cerita betul Mbak sekali. Riri. Ada callingan. Kami siang ini harusnya syuting dan itu masih nama almarhumah itu masih keluar. Betul sekali. Oke, aku mewakili ya. Silakan Cik. Jadi pada saat kejadian, manajemen semua berembuk terus pergi langsung ke Semarang. Iya, betul. Jadi pada saat di Semarang, kebetulan karena rumah sakitnya juga rumah sakit kecil. Iya, Jadi rumah bukan sakit rumah umum sakit daerah. besar, Betul umum sekali. daerah seperti itu. Jadi seperti ventilator, segala macamnya itu masih manual. Iya, betul. Jadi bukan tidak ditangani, tapi ditangani. Iya, dengan yang Tapi ada gitu dengan ya. segala keterbatasan yang ada. Gitu. Kemudian ketika kita semua ingin memindahkan almarhumah ke rumah sakit yang lebih ada bagus, Iya. sudah tidak memungkinkan karena kondisinya sudah kritis. Gitu. Artinya kalau pada saat kalian memutuskan pun untuk diangkat dan dipindahkan menggunakan ambulans, itu juga pasti akan Berat. berat, Iya. beresiko buat kehidupan. Resiko karena nggak boleh goyang sama sekali badannya. Karena pendarahan di otak ya kalau nggak salah ya. Iya, bukan cuma otot tadi, tapi dari juga tulang rusuk Dia dan tulang paru-paru. rusuknya 3 yang patah sebelah kiri dan itu sudah. Jadi kami label dan manajemen sampai di rumah sakit itu jam 3 pagi. Ya. Saya masuk ke dalam, saya lihat keadaannya seperti apa gitu kan. Saya langsung mengkonfirmasi dengan pihak keluarga dan rumah sakit bagaimana keadaan anak ini gitu kan. Jadi memang iya gitu. Sebenarnya bukan tidak ada penanganan gitu. Di jalan pun pihak dari keluarga dan rumah sakit sudah bilang kita saling bantu untuk mencarikan rujukan rumah sakit gitu. Karena sebenarnya memang mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi benar seperti kata Cita gitu, fasilitasnya terbatas. Yang ada seperti itu ya? Iya betul. Jadi saya sampai dikasih daftar oleh pihak rumah sakit, ini loh rumah sakit yang sudah kita rujuk gitu. Karena kan SOP dari rujukan itu harus online, jadi kita tidak bisa langsung telepon gitu kan. Akhirnya kita duduk, kita ngobrol, kita gimana nih caranya gitu kan ya. Lalu kita dan manajemen bilang gitu kan, ayo
kita samperin rumah sakit terdekat. Karena yang sudah mereka coba itu dari yang terdekat sampai di Solo. Dan rumah sakit full karena pandemi. Ya kan? Cuma maksudnya kita tidak mau duduk diam, kita berusaha, oke, kita cari rumah sakit terdekat, kita samperin gitu kan. Jadi malam itu dari mulai jam 3:30 pagi 4 sampai 5 rumah sakit yang kita samperin sama mereka, ini tidak boleh, harus sesuai prosedur ya. Saya bilang Karena banyak protokoler yang ada kan, yang lagi pandemi. ya kan. lagi Ini ada penuh, corona. pokoknya akhirnya kita cuma sampai jam 7 pagi kita duduk cuma gini. Oke, kita belum tidur, kita perlu istirahat, kita istirahat sebentar ya gitu. Tapi saya sambil kontakan sama pihak keluarganya kan gitu. Nah, akhirnya beberapa teman banyak membantu gitu kan ya, dari mulai Lia, Baby Z gitu kan, bahkan Cita yang ini coba rumah sakit ini sudah ada dokter A, sudah ada dokter B gitu. Jam 8 pagi saya dengar dari pihak keluarga kan, Mbak Riri kesadarannya makin menurun. Saya bilang, oke, tunggu sebentar. Sampai saya dapat nomor telepon dokter, salah satu dokter di Semarang gitu. Oke, kita ready terima nih. Gitu kan. ready. Gitu. Kita ready terima ya, sudah ada gitu kan ya. Cuma dokter di RSUD Ungaran bilang, saya perlu nomor dokternya pribadi karena saya yang tahu kondisi pasiennya gitu kan. Lalu mereka berkomunikasi gitu. Mereka berkomunikasi, after itu karena ini link dokternya dari BBC kebetulan ya kan gitu. Tidak lama kemudian BBC telepon saya. Dia sudah menangis ya kan, saya bilang kenapa gitu. Dokter yang saya kenal barusan telepon. Caca sudah tidak bisa dipindahkan karena kondisinya sudah makin menurun. Baik. Jadi apapun itu ya bagaimana tinggal orang tua dan kita mengikhlaskan gitu. Oke Mbak Riri, maaf, pada saat itu keluarga mendampingi selalu di awal, karena yang kita tahu kan sudah pulang dari perjalanan dari Sidoarjo menuju Jakarta. Enggak, keluarga di sana. Keluarga di sana. Iya, mereka datang langsung mendatangi ke Nah ini juga makanya kenapa kalau ada yang bertanya-tanya kenapa sih kok Cita merasa perlu untuk memberikan statement ini, kita lihat di sini statementnya. Banyak yang bikin statement aneh-aneh dan sotoy tentang almarhumah. Tolonglah hargain dikit orang yang sudah meninggal. Saya tahu jelas bagaimana kejadian dan bagaimana dia ini karena dia partner kerja yang ada di label saya. Satu hal, bayangkan keluarga, sahabat-sahabat, rekan kerja semua sudah mencoba yang terbaik untuk memberikan penanganan terbaik untuk almarhumah, tapi kemudian yang timbul beredar kabar adalah bahwa tidak ditangani. Mungkin Kan ini juga kayak gini Andra, ini semuanya apa yang dibuat sama teman-teman netizen ini karena mereka tuh begitu kehilangan dan kehilangan. Iya mungkin gini, kita tidak bisa menyalahkan karena ini out of sudden, betul-betul tiba-tiba kan gitu loh. Kita semua shock gitu. Jadi mungkin ini kayak jeritan hati para pecintanya almarhumah. Maksudnya gini, mungkin kalau saat itu bisa ketolong, maksudnya nggak harus begini. Ya tapi balik lagi itu kan udah kehendak Tuhan ya. Dan inilah klarifikasi dari orang-orang yang tahu betul di tempat kejadian bahwa mereka sudah melakukan apapun semaksimal mungkin. Kita sudah melakukan yang terbaik. Itu yang terpenting. Tapi Cita, ada yang kemudian juga berpendapat bahwa dengan Cita posting ini sebenarnya justru akan bikin suasana makin keruh, katakanlah. Mohon maaf ya, sebelumnya aku nggak mau diwawancara sama sekali. Betul, kita lihat juga di manajerku tahu. Jadi dari awal pas pemakaman, dari sebelumnya aku benar-benar nggak mau wawancara karena aku gini loh, kita sedang berduka. Kita sedang benar-benar kehilangan gitu. Jadi tapi ada beberapa oknum yang ingin nempel di berita ini gitu. Jadi aku juga kayak pengen, yaudah aku mau ngomong deh gitu. Hanya saja ya balik lagi lah netizen kita lakuin benar salah, lakuin salah apalagi. Kita nggak bisa jaga mulut mereka. Yang paling penting adalah sebenarnya bagus nih Cita mengambil satu platform dan Mbak Riri juga untuk meluruskan apa memang netizen juga mungkin penasaran, pengen tahu gitu. Mbak Riri, mohon maaf Mbak Riri, itu di satu mobil itu ada berapa orang sebenarnya? Berdua. Oh Caca di depan posisinya? Iya, di depan posisinya. Jadi supir sama Caca aja? Iya. Memang cuma supir sama Caca Tapi kita nggak punya hak untuk ngobrolin bagaimana kejadiannya karena ini masih investigasi dari kepolisian gitu. Tapi hanya Caca dan supir? Mohon maaf, supir kondisinya seperti apa Mbak Ri? Jadi supir Selamat kondisinya selamat. Selamat.
Selamat ya. Alhamdulillah ya. Baik, dan Luka juga ya, Pak. Ada luka-luka Ada tapi luka-luka. maksudnya tapi selamat. Tapi aman tadi Gitu, seperti iya. Cita dan Karena yang juga kasih Mbak. kabar saya supirnya pertama justru kali. supirnya? Iya gitu. Kami label dan manajemen kebetulan sedang meeting buat ngobrolin 2021 gitu. Jam 2 saya masih WA Caca. Posting ya, karena dia ada KOL di salah satu produk gitu kan. Ya mbakku gitu kan. Saya lagi ngobrol, abis asar tiba-tiba assalamualaikum dari handphone dia kok. Kenapa lagi nih anak gitu. Tiba-tiba voice note. Jam berapa sore Mbak kejadiannya kalau boleh tahu? Saya dikasih kabar itu jam 3:30 pagi Sore. kan sore. Sore. Karena Sore. saya ingat itu abis ajan asar. Iya. Ini anak kenapa gitu kan? Saya bilang kan gitu, saya lihat terus voice note begitu assalamualaikum voice note gitu. Tiba-tiba suaranya oh tuh ini suara drivernya saya bilang. Iya. Mbak mohon maaf kami kecelakaan di tol Ungaran. Caca kritis. Oh my God. Saya cuma, hah? Saya angkat telepon, saya tanya, ini kamu bercanda atau enggak? Gitu. Mbak ini demi Allah ini beneran. Kamu share sekarang kamu di mana? Saya bilang gitu kan. Udah, di share saya lihat ini RSUD Ungaran. Saya bilang, anak saya kecelakaan. Anak saya kecelakaan. Saya bilang gini. Terus salah satu teman manajemen langsung telepon ke rumah sakit Ungaran. Iya ada dan kritis. Aduh, ini benar-benar gimana ya, aku aja yang kebetulan ini aku kemarin sempat share juga ya bahwa di Kopi Viral ini pertama kali waktu aku berjuang Covid, Caca lah almarhumah lah yang menggantikan aku di sini gitu. Dan di Mbak Riri juga tahu di satu program kami sedang program bareng betul dan sekali. banyak sekali potongan scene yang aku harus bareng sama Caca. Iya, saya tahu. 26 Desember Saya aku berapa terakhir kali ketemu sama angkat, Caca, iya. aku ngelihat Mbak itu aku bilang Caca manglingin banget. Jadi make upnya natural, cantik sampai di karena ada refleksi pakai face shield, aku sampai ngebatin anak ini cantik ya. Nggak sangka bahwa tanggal 26 Desember itu akan menjadi scene terakhir kami dada-dada karena tahun baru aku nggak akan ketemu gitu ya. Itu akan menjadi pertemuan terakhir bersama dengan Caca. Ada nggak sih Mbak Riri sekarang kalau kita mungkin berusaha untuk mengingat ke belakang, kenangan apa kan Mbak yang dan Cita yang link terdekatnya apa sih yang terakhir-terakhir tuh yang mungkin teringat mengenai almarhumah? Cita mana? Caca kebetulan waktu November itu kan awal-awal dia telepon aku. Kebetulan aku kan bikin label juga manajemen gitu. Terus kayak dia ingin masuk, terus aku baru kali itu aku deket dengan Caca gitu kan. Aku ketemu langsung dan kebetulan aku yang memproduseri juga gitu. Dia sosok yang sangat baik hati, ceria, dia nggak pernah ngeluh, dia nggak pernah yang namanya aku ngeliat dia sedih atau apapun, pokoknya dalam keadaan apapun dia selalu bikin orang semangat dan ketawa. Terakhir kali ketemu almarhumah kapan Cit? Aku kebetulan kemarin karena ke Bali sebulan, jadi sebulan lalu aku ketemu di kantor ya Mak. Iya. Mbak Riri yang pastinya menemani selalu. 1 tahun lebih saya manajerin Caca gitu. Anak ini saya nggak pernah tahu gimana anak ini. Maksudnya tiba-tiba dekat ke saya gitu kan. Cerita apapun. Caca di luar sana boleh, iya tertawa kuat. Dekat saya dia bisa manja dan nangis kapanpun aja dia mau. Gitu. Terakhir hari apa ketemu? Enggak, saya terakhir saya lupa Caca itu mau pulang. Oh kita teleponan itu ketika dia syuting Kamel. Dia syuting dia cuma ya aku mau telepon, aku capek. Aku mau telepon, aku capek. Dia telepon saya, kenapa? Dia nangis. Aku kok nggak kuat ya. Bagian mana? Masalah kamu apa sekarang? Iya gitu. Aku malu kok kayak aku nggak punya bahan di sana gitu. Karena emang berat sih di situ Mbak. Cak, kenapa begitu? Kan kamu nggak begitu? Aku bilang gitu. Aku malu Mbak. Oh enggak begitu. Kamu tahu? Saya bilang itu senior kamu yang di sana tuh berproses kayak kamu. Gitu. Jadi kamu harus berbangga hati ketika sampai di titik sekarang semua orang melihat kamu. Iya. Ngobrol dong, nggak apa-apa. Jangan sedih gitu. Dia nangis. Tapi Mbak Riri, kemarin Melani cerita kalau dari sisi teman-teman di lokasi ketika syuting bareng sama Caca, ternyata justru punya rasa salut yang luar biasa. Ini Caca tuh tipe yang mau belajar, menyiapkan mereka sendiri senior-seniornya ini merasa bahwa wah Caca ini perkembangannya luar biasa banget karena selalu ada yang baru. Karena memang di situ jujur
memang Berat lumayan ya? berat medannya. Karena Iya, aku saya pun tahu. sebagai yang udah komedian aja kadang-kadang, wah cari bahan tuh susah. Akhirnya aku Iya. bilang, si Caca apalagi yang basicnya memang bukan pelawak. Iya, betul Di sekali. awal tuh Caca tuh kebingungan, jujur. Iya, Tapi memang. lama-lama aku kemarin juga sempat share bilang, ini anak improve banget Nah. gitu. Kayaknya dia memang mencari materi, Betul. mencari ide gitu. Menyiapkan ya, itu Kalau luar yang biasa. aku bisa bilang, Caca adalah seorang pejuang. Iya. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sebelum aku jadi cita-cita pun dia sudah berjuang. Iya, betul. Jadi pada saat di titik seperti ini aku bilang, dia baru mau merasakan. Iya, iya, Jadi yang bikin aku sedih adalah itu. iya. Tapi Cita maaf, kembali lagi ya di tengah kondisi kita sedang berduka, sedang berusaha bisa menerima kenyataan yang ada bahwa Caca udah nggak ada di tengah-tengah kita. Kemudian banyak pihak-pihak yang mungkin mengeluarkan statement yang membuat kita rasanya kok miris ya, udah pergi kok juga. Kemudian muncul berita seperti ini misalnya. Sebelum meninggal, Caca Sherly cerita soal Ini tak apa punya sih, uang Mbak? dan Aku ingin sedih bunuh loh diri. dengarnya ini. Bagaimana sih Mbak Riri? Boleh Apa sih, dijelaskan Mbak Riri? atau Cita mungkin? Apa Cit ini? Ini Cita yang paling emosi memang kemarin ke Aku saya. langsung konfront ke orangnya, ke oknumnya. Iya. Aku langsung chat, aku bilang tolong dengan bijak untuk memberikan statement. Karena sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu harusnya kita omongin yang Betul. baik-baik. Kita ingat semua Kita kebaikannya. ingat semua Yes. kebaikannya, jangan diomongin kayak gitu. Apalagi soal masalah COVID, orang nggak ada duit. Saya juga nggak ada duit kalau lagi Iya. COVID. Ya. Mas, mohon maaf, aku nggak ngerti. Ada maksudnya yang bergulir emang ada. Ya pokoknya intinya ceritanya almarhumah sempat cerita curhat, dia nggak ada uang karena lagi COVID, Oh, kondisinya oke. nggak ada offset. Semua kan ikut Semua terimpakt. kan Semua ya. sama. Seperti Semua. itu. Aku pun begitu, cuma Iya. aku nggak curhat aja. Yes. Gitu. Sudah tahu aku aja. Iya. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Oknumnya juga sempat chat ke aku bilang salam minta maaf kepada keluarganya. Itu mudah-mudahan setelah ini, setelah aku dan manajerku di sini berbicara, tidak ada lagi pembahasan tentang almarhumah, cukup supaya beliau tenang di sana. Iya, iya, iya. Ingatlah semua kebaikannya, ingatlah karena pada dasarnya semua manusia tidak ada yang sempurna ya Mbak Ri. Kita tempatnya berdosa, tempatnya bikin kesalahan. Iya. Tapi buat aku pribadi, Caca ini itu yang aku kenal ya. Memang aku nggak terlalu deket ya Mbak secara personal, tapi kebetulan kami diberikan kesempatan sama Tuhan sebelum dia kembali itu banyak sekali kesempatan untuk kerja bersama. Dan saya impress sekali dengan kemajuan anak ini, tapi at the end of the day Tuhan lebih menyayangi Caca ya Mbak Ri. Cita dan Mbak Riri, terima kasih banyak sekali lagi. Kami tahu ini pasti sulit sekali ya untuk mengklarifikasi semua kabar yang sedang beredar. Di tengah juga masih mengalami kedukaan seperti ini. Tolong sampaikan permohonan maaf juga ke keluarga. Jika mungkin dari kami juga kemarin sempat bertanya, mencari informasi dan lain-lain. Itu hanya semata untuk menjalankan tugas sebagai media sebenarnya. Tapi terima kasih buat kalian berdua untuk mau diwawancara loh pagi hari ini. Aku tahu Cita tidak mau mengambil banyak platform, tapi memilih Kopi Viral. Terima kasih Mbak Ri, terima kasih Mbak Cis, supaya lurus ya apa yang diomongin di luar. Kita juga dengan tim manajemen, mewakili keluarga, mewakili semuanya, meminta maaf kalau ada kesalahan dari Caca. Apapun, kalau ada yang masalah atau apapun boleh ke kita langsung. Supaya kita mewakili beliau. Ya, kami berdoa untuk pihak keluarga semua terkasih yang ditinggalkan oleh almarhumah Caca Sherly diberikan penguatan sama Tuhan, dan tentunya sahabat kami Caca yang sudah berpulang diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.